Jadi tadi ada sedikit tambahan di bagian laporan laporan laba rugi ya. Nah, di laporan laba rugi nanti kalian cek di bulan Juli. Di bulan Juli itu siapapun yang mendapatkan ini, kalian lihat di bagian pengeluaran pengembalian modal. Nah, di sini kan ada spill nih ya. Nah, spill itu kenapa? Nanti kalian jelasin. Jadi, di sini tuh kan ada filter ya namanya. Nah, filter ini tuh tujuannya buat apa sih? Tujuannya si filter ini adalah untuk eh, ngefilter gitu. Dari si tagihan itu, mana sih yang sesuai sama perintah kita. Dalam hal ini, perintahnya adalah tagihan A16, AI6 sampai AI71 itu harus bernilai 7 bulannya. Nah, karena ini bulan Juli, maka kita atur dia sebagai bulan 7. Nanti kalian jelasin. Nah, sedangkan di sini kan dia otomatis mau ngefilter ya, yang bulan 7 mana aja. Tapi ternyata filenya spill. Nah, ketika filenya spill itu, dia tuh sebenarnya bukan error, tapi dia tuh nggak ada tempat gitu. Kalau kalian klik di sini, biru-biru itu kan nyampe bawah nih kan, nyampe nyentuh yang pekerjaan CCTV. Harusnya tuh nggak menyentuh gitu. Itulah yang menyebabkan dia ada spill yang muncul gitu. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, kita tuh perlu melakukan penambahan kolom agar dia tuh cukup gitu. Misalkan kita tambahin 3 gitu ya, kita insert. Nah, tuh langsung muncul kayak gitu. Cuman permasalahannya cuman di kolom. Oke, terus next. Permasalahan selanjutnya adalah di Agustus. Kalau kalian lihat di bulan Agustus, aduh, aduh. Kalau kalian lihat di bulan Agustus ini, sebentar. Nah, di bagian pembiayaan pekerjaan itu, dia itu ada yang aneh. Di sini tuh tanggal 23 itu, dia tuh sebenarnya nggak masuk gitu di pembiayaan gitu. Tuh nggak ada tuh, cuman adanya tuh yang kota wisata, Leoliang, kompresor gitu-gitulah. Nah, terus gimana? Ini kan kita pakai filter ya. Terus cara ngilanginnya gimana? Sebenarnya kalau dihapus gini kayaknya bisa deh. Cuman kalau misalkan coba ya Pak, dihapus ya. Oh, nggak bisa guys. Nggak bisa kehapus gitu kalau di filter. Kalau misalkan dihapus kolom doang. Nah, makanya karena itu kita perlu menambahin satu sintaks. Coba kalian lihat dari sini. Filternya ini kan dilakukan dari BIOP ya, dari sheet BIOP gitu. Nah, gimana terus kita ngelakuinnya biar sheet yang ini tuh hilang? Kalau kalian lihat di sheet BIOP juga, nih, kalian lihat di sheet BIOP juga, kalian cari yang cabang Ciomas itu tuh ID keberapa sih? Tujuannya ID kan sini kan untuk memudahkan kita ya, biar kalau ada apa-apa tuh kita bisa ngelihat gitu ID-nya tuh yang mana aja. Nah, ternyata ID-nya itu ketemu tuh di ID 0028 cabang Ciomas. Ini kan yang bermasalah 6320 dan kita mau membuang itu. Oleh karena itu kalian lihat ini kan ID-nya 0028 di kolom C. Nah, kalian balik lagi tuh ke bulan Agustus. Nah, kalian kasih tahu tuh ke klien besok kalau misalkan terjadi hal tersebut dan mau menghilangkan, kalian cukup menambahkan satu sintaks aja. Di sini tuh tambahin formulanya adalah nih, adalah bintang POP C bla bla bla. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah POP ini kan sheetnya ya, asal sheetnya tadi. Sheetnya POP. Terus C itu kan kolomnya ya, kolom yang mau diindikasikan untuk dihilangkan. Nah, terus ketika ID yang mau dihilangkan tuh ID berapa aja. Misalkan di sini ID 0028. Nah, dengan demikian tuh hilang cabang geomasnya. Nah, terus habis itu misalkan ya, kita nggak mau dari ID, kolom ID-nya. Kalian bisa pakai dari kolom tanggal, kolom nama, dan lain-lain. Itu sesuaikan aja sama kolom ABC-nya ini sama isiannya apa yang mau dihilangin. Gitu aja. Oke, terus habis itu next, tadi belum dijelasin terkait pajak ya. Nah, sebenarnya pajaknya kayaknya kalian udah paham ya. Kan pajak itu ada 3 hal ya. Pajak, ada pajak
sorry, maksudnya ada pendaftaran pajak, ada pembayaran pajak, sama ada pelaporan pajak, dan itu ada 3 alur gitu. Nah, di sini juga aku buat dia ada pendaftaran pajak, pembayaran pajak, sama pelaporan pajak. Masing-masing sih beda ya fungsinya. Kalau pendaftaran pajak itu dia dari billing untuk penggunaan ID billing, pembayaran pajak itu dia untuk untuk melakukan pembayaran pajak sama pelaporan pajak ya untuk ngelaporin pajak gitu. Nah, misalkan nih kita buat contoh ya. Nanti besok kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian eh oke. Jadi, sorry guys. Nah, di sini kalian nanti coba di yang bagian ini nih. Bagian bulan November. Kenapa? Karena dia udah lengkap sama ID billing. Yang lain-lainnya tuh nggak kurang lengkap gitu sih. Jadi ya udah masukin yang bulan itu. Contohnya nih NPWP-nya. NPWP-nya tuh kan satu doang ya. Terus habis itu masa pajaknya tuh di sini tuh kan bulan nih fakturnya ini masa pajak November. November bulan 2 November. Terus habis gitu nilai pajaknya kalian masukin tuh masing berapa nilai pajak.